Do you feel the vibe? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat selalu ya. Jadi jangan lupa salam sehat, salam semangat ya. Hari ini kita jumpa lagi melanjutkan pembelajaran sebelumnya ya. Hari ini kita akan coba mempelajari tentang tema 1, subtema 3, pembelajaran 1, halaman 110 sampai dengan 126 kelas 6. Meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19 masih berlangsung, tidak menyurutkan semangat kita untuk belajar ya. Selalu ingin belajar, selalu ingin tahu, tanamkan itu di dalam pikiran kita ya, agar nanti ketika kita sudah dewasa, dalam pikiran kita ini ada ilmu yang bermanfaat. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah agar channel ini bermanfaat buat kita semua ya. Jangan lupa juga share ke teman-teman yang lain. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, seperti biasa kita harus tahu tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu ya. Baik, sekarang kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, diharapkan nanti setelah kita membaca teks ya, kita mampu menjawab pertanyaan tentang pelestarian hewan dengan tepat. Kemudian kita mampu melaporkan cara melestarikan hewan dan lingkungan secara tepat. Setelah itu, dengan membaca teks tentang kehidupan politik di negara ASEAN, kita mampu menyebutkan kehidupan politiknya dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar. Dan setelah berdiskusi, kita mampu menulis laporan tentang perbedaan kehidupan politik dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn. Kalau yang lalu kita belajar tentang ekonomi negara ASEAN, kali ini kita akan belajar tentang politiknya. Tapi sebelum itu kita tentu mempelajari tentang hewan-hewan yang ada di sekitar kita ya. Baik, perhatikan hewan-hewan berikut ini. Ini apa namanya ini? Namanya adalah bekantan. Kemudian ini adalah orang hutan ya. Sedangkan yang ini adalah harimau Sumatera. Kemudian hewan ini adalah badak.
Keempat hewan ini adalah hewan-hewan yang sudah langka di sekitar kita. Kenapa? Karena hasil dari perburuan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Adapun alasan orang yang tidak bertanggung jawab ada berbagai macam. Apa itu? Mulai dari mengambil tanduk dari badak, kemudian kulit dari hewan-hewan tersebut dijadikan alat-alat souvenir seperti itu. Jadi hanya menguntungkan satu pihak, tetapi tidak menguntungkan semua pihak. Jadi hati-hati, jangan sampai kamu nanti ketika dewasa merusak habitat hewan-hewan ini, karena hewan ini sangat dilindungi karena sekarang ini sudah berkurang, ya. Baik. Tahukah kamu harimau Sumatera, orangutan dari Kalimantan, atau badak bercula satu dari ujung kulon? Hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan Indonesia yang melindungi atau dilindungi karena langka. Apa yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Mari kita pelajari bersama. Oke, kita lihat. Perhatikan dua gambar berikut. Ini adalah salah satu penyebab hewan menjadi langka. Kita lihat. Ini gambar apa? Ini adalah gambar hutan zaman dulu. Nah, kalau sekarang gimana? Sekarang jadinya seperti ini. Hutan dirubah menjadi perkotaan. Ya. Kalau sudah jadi seperti ini, timbul pertanyaan, ya. Apa yang terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perkotaan? Kemudian, bagaimana dengan nasib hewan-hewan yang hidup di hutan? Lalu, di mana hewan-hewan tersebut akan tinggal jika hutan telah musnah? Dan yang keempat, timbul pertanyaan, bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia jika seluruh pohon dan semua hutan di bumi habis dibabat oleh manusia? Apa yang terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perkotaan? Yang terjadi adalah hutan akan semakin berkurang. Tempat satwa pun berkurang. Karena apa? Karena satwa itu tinggal di hutan. Dengan berkurangnya hutan dibabat menjadi perkotaan, maka tempatnya akan menghilang, ya. Bagaimana nasib hewan-hewan yang hidup di hutan? Hewan akan kesulitan mencari makanan, itu satu. Yang kedua, hewan tidak ada tempat tinggal. Kenapa? Karena habis dibuat menjadi tempat tinggal oleh manusia. Ya, di mana hewan-hewan tersebut akan tinggal jika hutan telah musnah? Nah, kita lihat. Secara otomatis hewan akan masuk ke lingkungan masyarakat, sehingga menjadi perburuan masyarakat dan akan mengakibatkan kepunahan bagi hewan tersebut. Sebagai contoh, di India, ya. Di India itu adalah negara terpadat nomor 2 sedunia. Kemudian karena saking padatnya, tempatnya itu jadi lahan tempat wilayahnya itu ditempati oleh manusia, sehingga harimau-harimau masuk ke lahan yang dihuni oleh manusia. Di sana karena dia kelaparan, dia akan memakan apapun, mulai dari ternak, bahkan anak-anak kecil sedang bermain itu bisa diganggunya. Nah, akhirnya masyarakat di sekitar situ akan membunuhnya, kemudian menggunakan kulitnya dijual untuk menjadikan souvenir, ya, seperti itu. Souvenir itu contohnya adalah tas dan lain-lain, pinggang dan lain-lain, ya. Bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia jika seluruh pohon dan semua hutan di dunia habis? Apa yang terjadi? Tentu hal ini akan berdampak buruk bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Karena tanpa adanya hutan, maka makhluk hidup akan kesulitan mendapatkan yang namanya sumber oksigen atau O2 dan bahan konsumsi lainnya. Karena kebanyakan bahan konsumsi berasal dari tumbuhan, ya, seperti itu. Baik, kita lanjut. Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Bertambahnya jumlah penduduk dunia dan semakin meningkatnya kepentingan manusia menyebabkan hutan di dunia semakin terancam kelestariannya. Apa yang harus dilakukan manusia untuk menjaga kelestarian hutan dan hewan di dalamnya? Mari kita baca teks berikut ini.
Dengarkan Bapak membaca sambil kalian juga membaca yang ada di buku kalian. Jadi ada dua yang masuk, dari telinga kalian mendengar suara Bapak yang sedang membaca dan dari mata kalian yang sedang menyimak di buku kalian. Oke? Sekarang Bapak baca ya. Ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan yang langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Hal ini dilakukan karena komodo sangat langka sehingga dilindungi oleh seluruh dunia ya. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Karena komodo ini adalah peninggalan prasejarah, salah satu hewan prasejarah yang masih hidup sampai sekarang adalah komodo. Ya. Oke, kita lanjut. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia. Seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orangutan. Tujuan dibuatnya Taman Nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan, tempat hidup hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Ya. Ini adalah penyebab berkurangnya hewan yang ada di sekitar. Perburuan, berubahnya lahan kosong, lahan hutan menjadi perkotaan dan seterusnya. Timbul pertanyaan, mengapa hewan-hewan tersebut perlu dilestarikan? Apa manfaatnya bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia? Kira-kira apa manfaatnya? Baik. Manfaatnya adalah seperti ini. Hewan tersebut perlu dilestarikan karena penting untuk keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem. Ya, tanpa adanya hewan itu, maka ekosistem menjadi tidak seimbang. Ya, manfaat bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia apa? Yaitu untuk kesejahteraan masyarakat melalui proses pariwisata. Coba bayangkan kalau ada hewan-hewan yang unik, maka orang-orang yang dari luar akan berbondong-bondong menuju ke Indonesia untuk melihatnya. Dengan seperti itu, Indonesia akan mendapat income atau penghasilan. Dari mana? Orang Indonesia akan berjualan di sekitar tempat tersebut dan akan mendapatkan penghasilan dari pembeli yang berasal dari luar daerah. Seperti itu ya. Kemudian pemanfaatan hewan pada pertanian dan untuk sumber obat-obatan. Pemanfaatan hewan pada pertanian contohnya seperti apa? Seperti hewan-hewan gajah, sapi dan lain-lain. Sapi bagaimana caranya? Menjadi pengganti mesin untuk membajak sawah misalnya. Untuk obat-obatan seperti apa? Hewan-hewan yang bisa dimanfaatkan sebagai obat-obatan, mulai dari dagingnya atau susu ataupun telurnya, itu seperti itu ya. Kita lanjut. Bagaimana dengan hewan dan tumbuhan di daerahmu? Apakah kelestariannya terjaga? Cari dan kumpulkan informasinya. Oke, ini tugas kalian kali ini ya. Pertama yang kalian lakukan adalah mencari ciri khusus dan habitat asli. Oke, ini tugas kalian. Manfaat hewannya apa? Bapak kasih contoh nih. Tapi ini bukan hewan langka yang Bapak kasih contoh. Ayam. Ciri-cirinya memiliki kaki 2, berparuh, bersayap, ya. Manfaat hewannya akan diambil dagingnya, telurnya. Jumlah populasinya saat ini kira-kira berapa? Kalian boleh nge-share di Google. Tapi yang dicari hanya hewan langka saja. Untuk kalian cari ya, agar apa? Agar nanti kalian lebih tahu lebih banyak tentang hewan-hewan langka. Contohnya harimau Sumatera, sekarang populasinya itu berapa ya? Penyebab kelangkaannya apa?
langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk melindungi kelestariannya apa, langkah-langkahmu sebagai pelajar untuk melindungi kelestariannya apa. Itu tugas kalian minggu ini ya, tugas 1. Oke, ada 2 tugas sih, ada tugas 1, yang ini tugas 1. Oke, nanti setelah selesai silakan difoto, dikirimkan ke bapak dan guru kalian masing-masing ya. Oke. ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, yang artinya Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara. Ya, itu adalah kepanjangan dari ASEAN ya. Yang memiliki arti asosiasi negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Jadi yang masuk ASEAN ini adalah negara-negara yang berada di Asia Tenggara saja, bukan semua Asia, tapi Asia Tenggara yang terdiri dari 10 plus 1 negara yang baru masuk kan, itu negara Timur Leste, pecahan dari Indonesia ya. Ayo membaca. Oke, sekarang dengarkan Bapak membaca, kalian juga menyimak sama seperti sebelumnya. Silakan simak. Kalian sambil membaca dalam hati dan sambil mendengarkan dengan apa yang Bapak bacakan. Oke, kita membaca tentang bagaimana perkembangan negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Hewan dan tumbuhan telah memberikan manfaat luar biasa, bukan hanya untuk penduduk Indonesia, namun juga penduduk di Asia Tenggara. Kondisi geografis yang sama membutuhkan pengaturan dan pemikiran agar penduduk dapat hidup berdampingan dalam memanfaatkan kondisi alam. Simak teks berikut. Kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang luas perairannya lebih besar dibandingkan dengan luas daratan. Makanya Indonesia ini salah satunya yang di Indonesia ini disebut sebagai negara maritim. Karena di daerah Indonesia itu lebih luas lautan daripada daratan, termasuk seluruh Asia Tenggara ya, lebih banyak lautan daripada daratannya. Keputusan terkait permasalahan kelautan banyak dibahas oleh sebagian besar negara-negara ASEAN. Negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda, namun pada dasarnya semua berbentuk republik, kecuali Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang membentuk kerajaan. Jadi ada negara-negara selain Indonesia itu yang berbentuk kerajaan. Nah, kalau Indonesia sendiri bagaimana? Indonesia pada zaman dahulu juga dipimpin oleh kerajaan sebelum Indonesia bersatu menjadi yang namanya Indonesia. Contohnya zamannya Majapahit ya, kerajaan-kerajaan zaman dulu. Nah itu terpecah-pecah dulunya dan sekarang menyatu menjadi Indonesia ya. Oke, kita lanjut. Sebagian besar mata pencaharian penduduk Asia Tenggara adalah bercocok tanam atau berladang ya, berladang jadi petani ya. Oleh sebab itu kerjasama di bidang produksi hasil pertanian dan perkebunan dibahas bersama di Bali pada tahun 2003. Untuk menambah pengetahuanmu tentang kondisi politik negara ASEAN, bacalah teks-teks bacaan berikut ini. Sekilas fakta politik negara-negara ASEAN. Kita akan mempelajari politik tentang negara-negara yang ada di ASEAN. Semua negara ya. Baik, yang pertama kita lihat di sini ada Brunei Darussalam. Kepala negaranya sampai saat ini adalah Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Kemudian ibu kotanya adalah Bandar Seri Begawan. Bahasa yang digunakan di sana adalah bahasa Melayu dan bahasa Inggris. Makanya kalau kita orang Indonesia ke Brunei tidak usah khawatir tidak bisa bahasa Inggris, kita bisa menggunakan bahasa Melayu di sana. Kemudian mata uang yang digunakan di sana adalah Brunei dolar, ya, bukan dolar Amerika, bukan, tapi Brunei dolar atau BND. Luas wilayah ini sangat kecil dibandingkan dengan luas negara kita, ya, di mana luas negara ini tidak sebesar Pulau Kalimantan, ya, hanya 5.765 km persegi. Adapun jumlah penduduk
pada tahun 2014 itu kurang lebih 422.675 jiwa. Estimasi Juli tahun 2014. Hari kemerdekaannya itu adalah tanggal 1 Januari 1984. Nah, dari negara Inggris. Ia merdeka dari negara Inggris. Adapun lagu nasionalnya adalah Allah Peliharakan Sultan. Ya. Brunei Darussalam adalah negara kecil yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Brunei berhasil memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1984, baru saja ya. Tetapi negaranya cukup maju dibandingkan Indonesia ya. Setelah hampir 1 abad berada di bawah kekuasaan Inggris. Saat ini Brunei merupakan negara yang pendapatan per kapitanya tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Sistem pemerintahan Brunei berbentuk kesultanan Islam yang dipimpin oleh seorang sultan. Nah, di Brunei ini pendapatannya sangat besar. Dalam satu keluarga dia mendapatkan pendapatan yang besar. Gaji-gaji di sana jika bekerja di sana sangat besar dibandingkan di Indonesia. Maka banyak warga negara kita pergi ke Brunei untuk bekerja di sana karena gajinya lumayan besar, karena pendapatan per kapitanya besar. Oke, kita lanjutkan ke Kamboja. Kamboja, kepala negaranya adalah Raja Norodom Sihamoni. Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri Hun Sen, ya. Sedangkan ibu kotanya adalah Phnom Penh. Bahasa nasional Khmer, ya. Mata uang riel atau disingkat dengan KHR di sana. Luas wilayahnya pun tidak terlalu besar, hanya 181.035 km persegi. Jumlah penduduk kurang lebih pada tahun 2014 itu adalah 15.458.332 jiwa, termasuk negara yang sangat padat dengan luas wilayah yang hanya 181.035 km persegi. Hari kemerdekaan yaitu pada tahun 9 November 1953 dari Prancis. Lagu nasional adalah Nakorets atau Royal Kingdom. Luas wilayah Kamboja tidak besar. Wilayah Angkor merupakan pusat pemerintahan Khmer. Kekaisaran ini menguasai sebagian besar daratan utama Asia Tenggara di abad ke-9 sampai dengan abad ke-23. Bangunan peninggalan Kekaisaran Khmer yang sangat terkenal adalah Candi Angkor yang juga dijadikan lambang di bendera negara Kamboja. Yang ini ya, lambang negara ini. Ya, ini adalah Candi Angkor. Oke, kita lanjut. Indonesia. Indonesia memiliki kepala negara yang bernama Pak Presiden Joko Widodo. Nah, dalam sejarah Indonesia ini memiliki 7 presiden. Sebenarnya 8, ada 1 orang presiden yang hanya menjabat sementara, ya. Adapun mereka adalah sebagai berikut. Yang pertama, presiden pertama Indonesia itu adalah beliau adalah Pak Presiden Soekarno. Lalu pada saat setelah kemerdekaan ada pergantian sementara presiden yang digantikan oleh Pak Mr. Assaat, ya. Ini beliau ini menggantikan presiden sementara yang kemudian digantikan lagi oleh Presiden Soekarno setelah itu. Nah, dilanjutkan setelah Presiden Soekarno dilanjutkan oleh Presiden Soeharto. Setelah Soeharto pada tahun 1998 digantikan oleh B.J. Habibie. Kemudian setelah B.J. Habibie digantikan lagi oleh Pak Abdurrahman Wahid, ya, atau dikenal dengan Gus Dur. Nah, setelah itu dilanjutkan oleh pemerintahan Ibu Megawati. Satu-satunya
presiden perempuan di Indonesia, ya. Kemudian dilanjutkan setelah itu oleh Pak Susilo Bambang Yudhoyono, dan sampai sekarang dilanjutkan oleh Presiden Joko Widodo. Adapun ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Bahasa nasionalnya adalah bahasa Indonesia, kemudian mata uangnya adalah rupiah. Untuk wilayah, Indonesia adalah wilayah yang terbesar di Asia Tenggara, yaitu kurang lebih 1.904.569 km persegi. Jumlah penduduk itu pun Indonesia termasuk terbanyak di Asia Tenggara, yaitu 253.609.643 jiwa. Itu estimasi pada tahun 2014. Mungkin kalau sekarang kalau dihitung lagi mencapai 300-an juta ya jiwa. Hari ini hari kemerdekaannya adalah tanggal 17 Agustus 1945. Insya Allah bentar lagi kita akan merayakan kemerdekaan kita meskipun dalam keadaan pandemi COVID-19. Lagu nasionalnya adalah Indonesia Raya. Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah terbesar di Asia Tenggara. Negara kepulauan ini memiliki kurang lebih 17.000 pulau. Fakta geografis ini membuat warga Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, dan budaya. Bahkan agama di Indonesia itu mencapai 6, yaitu Buddha, kemudian Hindu, kemudian Kristen Protestan, Kristen Katolik, Islam, dan Konghucu sekarang ini ya. Kemudian ada ratusan suku serta ratusan dialek yang di seluruh wilayah Indonesia. Banyak sukunya. Yang terkenal seperti suku Jawa, Batak, Sunda, kemudian Dayak, dan lain-lain. Ya, banyak sekali jenis sukunya yang ada di Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diambil dari tradisi serta nilai-nilai bangsa. Nilai-nilai ini dianggap mampu menjadi landasan perilaku bangsa yang beragam, latar belakang etnis dan budayanya. Oke, kita lanjut. Laos, kepala negaranya adalah presiden, yang sampai sekarang yang menjadi kepala negara atau presidennya di sana adalah Bodhang Forhit, ya, Porachi, ya. Agak susah nih baca nama orang Laos ya. Kepala pemerintahan di sana adalah Perdana Menteri, yaitu Thangloun Sisoulith. Ibu kota Vientiane, ya. Bahasa nasional Lao. Nah, kalau kita ke Laos ini agak kesulitan kita bahasanya karena dia tidak menggunakan bahasa Inggris ataupun bahasa Melayu, yaitu Vientiane, ya. Jadi bahasa yang digunakan di sana khusus, ya. Kemudian mata uangnya adalah kip atau lak. Luas wilayah kurang lebih 237.955 km persegi. Jumlah penduduknya kurang lebih 6.803.699 jiwa. Estimasinya pada tahun 2014. Itu dihitung pada tahun 2014. Hari kemerdekaan adalah 19 Juli 1949 dari Prancis. Jadi Laos ini adalah negara pernah dijajah oleh negara Prancis. Adapun lagu nasionalnya adalah Pheng Sat Lo atau Hymn of the Lao People. Nenek moyang penduduk Laos berasal dari Cina Selatan. Pada tahun 1353, penduduk Laos dipimpin oleh Phang yang menyebut wilayah yang dipimpinnya sebagai kerajaan sejuta gajah. Kerajaan besar ini bertahan hingga tahun 1700-an sampai akhirnya terpecah belah. Sekitar tahun 1800, sebagian besar Laos dikuasai oleh Siam. Kemudian Perancis mengambil alih dan memerintah di sana tahun 1893. Kemudian pada tahun 1893 Prancis mengambil alih kekuasaan. Pada tahun 1954 Perjanjian Genewa
Genepa ya, menetapkan Laos sebagai sebuah negara yang bebas dan netral. Perang saudara masih berkecamuk antara pasukan yang setia kepada pemerintah melawan gerilyawan komunis Pat Hek Lao ya. Itu cerita tentang politik Laos. Sekarang kita lanjutkan ke Malaysia. Untuk di Malaysia, kepala negaranya adalah Sultan, yang sampai sekarang menjabat adalah Sultan Muhammad P. Ini turun-temurun dia. Jadi kalau kesultanan itu biasanya dia turun-temurun dari ayah ke anak. Itu untuk pemerintahannya. Sedangkan kepala pemerintahan itu dipimpin oleh Dato Sri Muhammad Najib bin Tuan Abdul Razak ya. Ibu kota Kuala Lumpur, kemudian bahasa Melayu, Inggris, Cina, Tamil ya. Tamil itu masuk ke ranah India ya, karena di sana juga banyak orang India. Mata uang yang digunakan adalah ringgit, sedangkan luas wilayahnya kurang lebih 330.803 km persegi. Jumlah penduduknya adalah 31.746.000 jiwa. Jadi sangat padat ya di Malaysia. Kemudian hari kemerdekaan mereka adalah 31 Agustus 1957 dari Inggris. Jadi Malaysia ini pernah dijajah oleh Inggris. Kemudian lagu nasionalnya adalah Negaraku. Pada tahun 1400-an, wilayah di Selat Malaka mulai dikenal sebagai pusat perdagangan. Sejak saat itu, wilayah tersebut menjadi daerah yang diperebutkan. Tahun 1511, Portugis berhasil menguasai Malaka. Tahun 1641, Belanda mengambil alih. Lalu tahun 1786, Inggris masuk ke Malaka dan menguasai Pulau Penang. Pada tahun 1824, Belanda menyerahkan Malaka ke Inggris. Kemudian, pada masa Perang Dunia Kedua, Jepang sempat menduduki Malaka. Namun, kemudian Inggris berhasil menguasai kembali Semenanjung Malaya di tahun 1945, tepatnya pada saat Jepang dibombardir oleh para sekutu pada saat itu. Jadi Jepang mau tidak mau mengalah dengan Inggris ya. 3 tahun kemudian Inggris membentuk Federasi Malaya. Di tahun 1957 Federasi Malaya berhasil mendapatkan kemerdekaannya. Inggris juga menyerahkan Penang dan Malaka, sehingga sampai sekarang Malaysia menjadi negara yang mandiri ya, lepas dari jajahan Inggris. Jadi Malaysia ini termasuk negara yang paling banyak dijajah, bermacam-macam, mulai dari Portugal ya, Portugis, kemudian dilanjutkan oleh Belanda, lanjut Inggris, bahkan Jepang pernah menjajah Malaysia ya. Kita lanjut ke negara Myanmar. Di Myanmar ini kepala negaranya adalah presiden. Nah, kalau dulu pada tahun 2014 presidennya adalah Hatin Kyaw dan sekarang sudah diganti oleh Win Myint ya. Ibu kotanya Naypyidaw ya. Bahasa nasional Myanmar. Jadi ini agak kesulitan juga kalau kita ke sana karena bahasanya berbeda ya. Ya, sedangkan di Indonesia umumnya kita belajar bahasa Indonesia dan bahasa bahasa Inggris atau Melayu dan bahasa Melayu ya. Mata uang Kyat atau MMK, luas wilayahnya tidak terlalu besar, hanya 578 km ya. 676.578 km persegi. Jumlah penduduk ini sangat padat ya di Myanmar. Kurang lebih 55.746.253 jiwa pada tahun 2014. Kemudian hari kemerdekaannya adalah 4 Januari 1948 dari Inggris ya. Kemudian lagu nasional Kabamake ya. Kemudian tahun 1948 Myanmar menjadi negara merdeka yang menganut sistem demokrasi parlementer. Perdana Menteri pertama bernama UNU. Tahun 1958, pihak militer yang dipimpin oleh Jenderal Win menjatuhkan UNU. Mereka mengambil alih kekuasaan negara. Sejak saat itu Myanmar menganut sistem satu partai politik dan meninggalkan sistem demokrasi parlementer. Oke, kita lanjut ke Filipina.
Di Filipina, kepala negaranya adalah presiden. Yang sampai sekarang bertahan adalah Presiden Rodrigo Roa Duterte. Di ibu kotanya adalah Manila. Bahasa Filipina, Inggris, Spanyol yang digunakan di Filipina, ya. Mata uangnya peso, luas wilayahnya kurang lebih 343.448 km. Jumlah penduduk sangat padat untuk Filipina. Untuk ukuran luas wilayah yang seperti ini, jumlah penduduknya mencapai 107.668.231 jiwa pada tahun 2014. Kemudian hari kemerdekaan pada tahun pada tanggal 12 Juni 1898. Ini dia merdeka duluan daripada Indonesia karena pada tahun 1898, ya. Lagu nasional Lupang Hinirang atau Crossing Land. Nama Filipina berasal dari Philip II, Raja Spanyol di abad 16. Saat itu Filipina dikuasai oleh Spanyol. Pada tahun 1898, Spanyol menyerahkan kekuasaan atas Filipina ke Amerika Serikat. Setelah perang Spanyol-Amerika di tahun 1935, Filipina sudah memiliki pemerintahan sendiri. Namun kemerdekaan mereka tertunda oleh Perang Dunia II dan serangan dari tentara Jepang. Hingga akhirnya tentara Amerika Serikat berhasil membebaskan Filipina pada tahun 1944 sampai 1945. Negara Republik Filipina diproklamasikan pada tanggal 4 Juli 1946 yang dikenal sebagai Hari Republik, ya. Meskipun mereka dinyatakan merdeka pada tahun 1898, namun baru diproklamirkan pada tahun 1946. Oke, kita lanjut ke negara Singapura. Negara Singapura ini adalah negara yang paling maju di Asia Tenggara, ya. Kepala negaranya di sana adalah perempuan, yaitu Halimah Yacob, ya. Kepala pemerintahan Perdana Menteri Lee Hsien Loong. Ibu kotanya adalah Singapura. Kemudian bahasa yang digunakan di sana kurang lebih dengan Malaysia, bahasa Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil, ya. Mata uangnya dolar Singapura. Luas wilayahnya sangat kecil. Ini paling kecil, negara paling kecil yang ada di Asia Tenggara, hanya 716 km, lebih kecil daripada Pulau Jawa, ya. Jumlah penduduk kurang lebih 5.567.301 jiwa. Jadi sangat padat di sana kalau untuk ukuran wilayah seperti itu, ya. Estimasi Juli 2014. Hari kemerdekaannya adalah pada tanggal 9 Agustus 1965 dari Federasi Malaysia, ya. Jadi dulu dia pernah dijajah oleh Malaysia, ya, atau pelepasan dari Malaysia, ya. Lagu nasional adalah Majulah Singapura. Singapura adalah wilayah terkecil di wilayah Asia Tenggara. Jumlah penduduknya paling sedikit, namun Singapura dapat menjadi negara yang paling maju. Hal ini tidak lepas dari peran Lee Kuan Yew, pendiri dan Perdana Menteri pertama Singapura. Ia memegang jabatan Perdana Menteri selama 7 periode berturut-turut. Selama masa kepemimpinannya, Lee Kuan Yew melakukan banyak perubahan. Ia dapat membangkitkan semangat pekerja warga Singapura untuk mewujudkan Singapura maju. Singapura tidak saja maju di antara negara-negara di wilayahnya, namun juga di antara negara-negara di dunia. Sampai hari ini terakhirnya di tahun 2015, Lee Kuan Yew terus berbakti menyumbangkan pemikirannya kepada Singapura. Oke, jadi Singapura ini negara yang sangat maju dibandingkan negara-negara yang dia ada di Asia Tenggara. Hal ini salah satu penyebabnya adalah luasnya tidak terlalu besar, kemudian dengan jumlah penduduk yang cukup banyak di dalamnya, mampu dikelola oleh seorang perdana menteri, ya, sehingga negaranya menjadi maju pesat. Ya, kita lanjut. Thailand ini adalah salah satu negara yang tidak pernah dijajah, ya. Thailand adalah negara yang tidak pernah dijajah. Kepala negaranya adalah Maha Vajiralongkorn, ya. Kepala pemerintahan Perdana Menteri Jenderal Prayut Chan-o-cha. Ibu kota Bangkok, bahasanya Thai.
mata uangnya baht, kemudian luas wilayahnya lumayan luas, yaitu 513.120 km persegi. Jumlah penduduknya itu adalah 67.741.401 jiwa, estimasi Juli 2014. Sedangkan hari kemerdekaan tidak pernah dijajah oleh negara lain. Satu-satu negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah adalah Thailand. Lagu nasional adalah Penchat-tai atau National Anthem of Thailand. Thailand adalah satu-satu negara Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Dahulu dikenal sebagai Siam. Thailand sendiri memiliki arti tanah kebebasan. Sejak 1932, Thailand menganut sistem monarki konstitusional yang dipimpin oleh seorang raja. Raja kemudian memilih Perdana Menteri dari anggota Dewan Perwakilan. Thailand mulai dihuni oleh manusia diperkirakan pada 2000 tahun sebelum Masehi. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya situs arkeologi di Ben Chiang. Oke, kita lanjut ke Vietnam. Nah, untuk ke Vietnam ini kepala negaranya adalah seorang presiden. Dulu presidennya adalah Tran Dai Quang dan sekarang sudah diganti dengan Nguyen Phu Trong. Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri, ya. Ibu kota Hanoi. Kemudian bahasa nasional bahasa Vietnam. Mata uang dong, luas wilayah kurang lebih 331.210 km persegi. Sedangkan jumlah penduduk ini termasuk negara yang sangat padat untuk ukuran negara yang kecil, ya, negara kecil. Jumlah penduduknya pada tahun 2014 itu kurang lebih 93.421.835 jiwa. Hari kemerdekaan adalah 2 September 1945, yaitu setelah kemerdekaan Indonesia, ya. Dia juga dijajah oleh Prancis, terakhirnya menjajah ke negara Vietnam. Adapun lagu nasionalnya adalah Tien Quan Cha atau The Song of the Marching Troops. Vietnam merupakan sebuah negara sosialis yang dipimpin oleh Partai Komunis Vietnam. Presiden merupakan kepala negara yang bersekaligus menjadi pemimpin militer. Perdana Menteri dipilih untuk menjalankan pemerintahan. Penduduk awal Vietnam berasal dari lembah Sungai Merah sekitar 5.000 tahun yang lalu. Mereka bertahan sampai sekitar 207 sebelum Masehi. Mereka ditaklukkan oleh seorang pemimpin Cina yang membentuk kerajaan bernama Nam Kiat. Itulah data-data yang bisa kita pelajari dari sistem-sistem politik yang ada di Asia Tenggara, ya, atau ASEAN, ya. Sekarang tugas kalian yang kedua, ya, yang kedua nih, tugas yang kedua. Di pembelajaran sebelumnya kamu sudah memilih 2 negara ASEAN dan membandingkan hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi. Sekarang tugas kedua, pilih 2 negara, ya, yang memiliki kesamaan. Kesamaannya ada di dalam sini, 3 kesamaan, ya, 3 kesamaan dan 3 perbedaan. Taruh di dalam sini persamaannya, misalnya di sini Thailand dan Vietnam, misalnya Thailand, Vietnam. Persamaannya apa? Perbedaannya contohnya tadi, kalau Thailand tidak pernah dijajah, sedangkan Vietnam pernah dijajah Inggris, itu contohnya. Itu yang kalian isi, itu tugas kalian yang kedua, ya. Oke, mungkin untuk hari ini kita cukupkan. Kita berjumpa lagi besok dengan pembelajaran selanjutnya. Mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini bermanfaat, jadi ilmu buat kita, ya, jadi bahan pembelajaran bagi diri kita. Baik, cukup sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.